Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Arif Rahman Alwan, NIM 12209193014. Baik, saya akan membahas yaitu keadaan geografi fisik Pulau Kalimantan. Yang pertama, keadaan geografi Pulau Kalimantan. Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Besar, yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan seluruh Pulau Irian. Secara astronomis, pulau yang disebut sebagai Borneo tersebut terletak di posisi 4 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan di antara 108 derajat bujur barat sampai 119 derajat bujur timur. Kalimantan meliputi 73% masa daratan Borneo. Kelima provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Luas wilayah seluruhnya adalah 743.330 km persegi. Luasan tersebut merupakan 28% dari seluruh daratan Indonesia. Kalimantan Timur saja terdapat 10% dari wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu keadaan geografi Pulau Kalimantan. Terdapat yang pertama batas laut, yang kedua batas daratan, yang ketiga keadaan alam, yang keempat daerah dataran rendah, yang kelima gunung. Yang pertama terdapat batas laut, yaitu Pulau Kalimantan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimatan dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Sebelah utara tidak ada, ya, jadi sebelah utara Pulau Kalimantan tidak ada perbatasan laut. Yang keempat yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Yang kedua batas daratan, yaitu sebelah barat Pulau Kalimantan berbatasan dengan Bangka Belitung, sebelah timur berbatasan dengan Sulawesi, sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu yang ketiga keadaan alam. Terdapat laut atau pantai. Yang pertama di Kalimantan Barat yaitu terdapat Pantai Kijing dan Pantai Pasir Panjang. Yang kedua Kalimantan Tengah yaitu terdapat Pantai Tanjung Penghujan, Pantai Tanjung Keluang, dan Pantai Teluk Bogam. Yang ketiga Kalimantan Selatan yaitu ada Pantai Takisung dan Pantai Pagatan. Yang keempat Kalimantan Timur terdapat Pantai Kakaban, Pantai Manggar, Pantai Ulingan, Pantai Dumaring, Pantai Melawai, Pantai Lamaru, Pantai Kemala, dan Pantai Biduk-Biduk. Yang kelima yaitu Kalimantan Utara, yaitu terdapat Pantai Tanah Kuning. Selanjutnya yang keempat yaitu terdapat daerah dataran rendah. Terdapat Kuala Kapuas yaitu di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Ketapang yang ada di Kalimantan Barat, dataran rendah Selor, Kalimantan Timur, dan Teluk Melano, serta terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito. Yang kelima yaitu terdapat gunung, yaitu yang pertama Kalimantan Barat terdapat Gunung Bawang. Yang kedua Kalimantan Timur terdapat Gunung Liang Peran. Yang ketiga Kalimantan Tengah terdapat Gunung Raya, dan lainnya itu ada Gunung Asing, Gunung Arbuna, Gunung Banyu Tawar, dan Gunung Halau-Halau. Selanjutnya yaitu kondisi geomorfologis Pulau Kalimantan. Kalimantan memiliki pulau yang datar dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan memanjang serta dataran sungai, terutama di sebelah selatan dan barat. Kalimantan tidak memiliki pegunungan berapi, namun jajaran pegunungan utamanya semula merupakan gunung berapi.
Gunung Kinibalu di Kalimantan yang tingginya 4.101 meter di atas permukaan laut merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan gunung tertinggi di antara pegunungan Himalaya dan puncak Jayawijaya yang tertutup salju di Irian Jaya. Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai besar yang mengalir dari bagian tengah pulau ke pesisir. Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu terdapat Sungai Kapuas yang panjangnya 1.143 km, kemudian Sungai Barito yang panjangnya 900 km, dan Sungai Mahakam yang panjangnya 920 km. Masih kondisi geomorfologis Pulau Kalimantan, yaitu berdasarkan kajian Benter tahun 1993, kemungkinan sering terjadi erosi pada lereng barat laut pegunungan Pener dan Gunung Benturan, serta di beberapa tempat lainnya di bagian tengah dan hulu sungai besar di Kalimantan. Erosi sebagai akibat abrasi pantai terjadi di pantai barat, selatan, dan timur. Deretan pegunungan yang menyusun kerangka morfologi Kalimantan, yaitu terdapat sistem pegunungan yang memanjang di pegunungan Kinibalu, yaitu tadi panjangnya 4.175 km melalui pegunungan Iran dan Muler ke arah pegunungan Swaner di bagian barat daya. Sistem pegunungan Maratus yang membujur ke arah utara selatan puncak tertinggi adalah Gunung Besar pada tahun 1892. Kalimantan terletak di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 sampai 350 derajat Celcius di dataran rendah. Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan tahunan, tapi juga oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun, yaitu dataran rendah di sepanjang garis khatulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Semua bagian Borneo terletak di daerah yang selalu basah sepanjang tahun. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan yang hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu keras dan besar. Terdapat juga liana atau tumbuhan pemanjat yang menjadi komoditi unggulan, diantaranya yaitu rotan. Pertama, di Kalimantan bagian selatan terdiri atas daerah dataran rendah, pantai, daerah rawa, daerah perbukitan, dan pegunungan. Yang kedua, di bagian tengah terdapat pegunungan Meratus yang membujur dari utara ke selatan yang membelah wilayah menjadi 2 bagian yang berbeda. Nomor 3, di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Keempat, di bagian barat terdapat dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada bagian ini ditumbuhi oleh hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Selanjutnya yaitu keberadaan air di Pulau Kalimantan, yakni kondisi air dan perairan di Pulau Kalimantan meliputi perairan umum, yaitu sungai, danau, dan lain-lain, dan perairan laut. Persediaan air di Kalimantan cukup tinggi dengan turunnya hujan sepanjang tahun dan keadaan dalam yang berupa hutan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan gambut yang sangat luas. Kondisi hidrologi Kalimantan umumnya sangat dipengaruhi oleh lahan gambut, karena hutan rawa gambut dalam kondisi murni air tawar memiliki karakter kimiawi yang khas. Selanjutnya yaitu airnya sangat asam.
dan unsur hara rendah karena tidak ada nutrisi atau komponen penyangga yang dapat mengalir masuk dari luar area gambut tersebut. Tanah gambut dalam kondisi yang tak terganggu mengandung 80 sampai 90% air karena kemampuannya untuk menyimpan air dalam jumlah besar. Hutan rawa gambut berperan penting dalam mengurangi banjir dan menjamin pasokan air yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu karakteristik geosfer dataran batuan. Kondisi batuan di dataran yang meliputi kawasan yang luas di bagian tengah, timur, dan selatan Kalimantan tersusun dari batuan endapan seperti batu pasir dan batu sabak. Selain formasi yang lebih tua di Kalimantan Barat, kebanyakan formasi sedimen relatif mudah dan mencakup batu bara dan batuan yang mengandung minyak bumi. Bagian selatan Kalimantan terutama tersusun dari pasir keras yang renggang dan teras kerikil yang sering dilapisi oleh timbunan gambut muda yang dangkal dan kipas aluvial yang tertimbun karena luapan sungai. Selanjutnya yaitu kondisi tanah Pulau Kalimantan. Tanah-tanah di Kalimantan kurang cocok untuk pertanian. Lahan daratan memerlukan konservasi atau pemeliharaan yang sangat luas karena terdiri dari bahan rawa gambut. Lahan tersebut bertanah asam, berpasir, dan lahan yang memiliki kelerengan curam. Kalimantan dapat dikembangkan tetapi hanya dalam batas-batas ekologis yang agak ketat dan dengan kewaspadaan tinggi. Selanjutnya, karakteristik tanah. Secara umum di Pulau Kalimantan berkisar dari ultisol masam yang sangat lauk dan inceptisol muda. Di bagian selatan dataran aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Sebagian besar tanah telah berkembang pada dataran bergelombang dan pegunungan yang tertoreh di atas batuan sedimen dan batuan beku tua. Tanah tersebut adalah tanah ultasol atau aktisol. Tanah yang mengalami pelapukan sangat berat tersebut membentuk jenis tanah potzolik merah kuning di sebagian besar daratan Kalimantan yang bergelombang. Tanah histosol yaitu non-mineral atau tanah yang terutama tersusun atas bahan organik disebut gambut. Mencakup daerah yang luas di dataran rendah Kalimantan. Titik semula berupa dataran aluvial berbatu di rawa. Selanjutnya yaitu tanah aluvial pada lembah sungai di Kalimantan umumnya lebih subur daripada lereng-lereng sekitarnya, tetapi tidak sesubur tanah aluvial laut atau abu vulkanik. Tanah-tanah aluvial di dataran tepi sungai di Kalimantan adalah tanah-tanah yang paling subur, merupakan habitat yang mudah dikelola. Selanjutnya yaitu pemanfaatan lahan. Yang pertama, kegiatan perkebunan pada umumnya berada pada wilayah perbukitan dataran rendah. Titik perkebunan yang potensi dan berkembang adalah sawit, kelapa, karet, tebu, dan perkebunan tanaman pangan. Yang kedua, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. Yang ketiga yaitu potensi pertambangan banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan di bagian tengah dan hulu sungai. Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas, bauksit, pasir, kuarsa, fosfat, mika, dan batu bara. Tambang minyak dan gas alam cair terdapat di dataran rendah, pantai, dan lepas pantai. Baik, sekian dari penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.